Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi bersama saya Erin Anggraeni. Saya adalah guru tim pembimbing Einstein SDN Manggahang 3. Nah, untuk bulan ini saya akan menaklukkan tantangan di bulan Juli, yaitu mereview majalah Nalar ya. Saya mengambil review majalah Nalar yang berjudul ini buku pelajaran untuk Andi. Nah ya, pelajaran untuk Andi yang ditulis oleh Winda Marliana SPD dan penerbitnya adalah CP Mukti Selaras. Nah, di sini review yang saya ambil menggunakan metode AIH ya, alasan, kemudian isi, dan yang terakhir adalah hikmahnya. Alasan saya memilih buku cerita pelajaran untuk Andi yaitu karena yang pertama mengangkat pendidikan karakter yang berhubungan dengan sehari-hari dengan kehidupan kita di sekolah. Kemudian yang kedua juga di sini disebutkan bahwa cerita ini mengajarkan tentang kepintaran saja tidak cukup, harus diimbangi dengan akhlak. Nah, yang terakhir adalah alasan saya memilih judul ini adalah bahasa yang digunakan cukup dimengerti, cukup dipahami, sehingga dengan dibacanya oleh siswa ini dapat mudah dimengerti oleh siswa sekolah dasar. Nah, kemudian untuk isi, cerita ini menceritakan tentang seorang siswa yang berprestasi dan cerdas yang bernama Andi. Nah, di sini Andi memiliki kelebihan. Dia seorang siswa yang cerdas, berprestasi. Nah, namun di sini juga Andi mempunyai sikap yang kurang baik. Nah, di antaranya karena dia merasa dirinya lebih pintar, dia sering meremehkan orang lain. Dia sering memotong pembicaraan guru, kemudian menertawakan teman, menyepelekan teman, kemudian merasa dirinya paling benar. Nah, pada suatu ketika, pada saat pelajaran Padamar, nah itu Andi bersikeras mempertahankan jawabannya, bahwa jawabannya betul. Ketika Padamar memberikan tugas, Andi mengerjakan dengan cepat. Nah, karena dia merasa paling benar, saya sudah yakin jawaban saya itu paling benar. Teman-temannya belum mengerjakan, dia sudah mengerjakannya. Kemudian setelah Padamar koreksi, Andi tolong lihat lagi pekerjaannya. Andi menjawab, tidak Pak, ini sudah cukup. Saya merasa saya sudah benar dalam mengisinya. Nah, ternyata setelah dikoreksi ada yang keliru di jawaban Andi. Nah, kemudian di lain waktunya pada saat pelajaran Burini sama, dia juga bersikap kurang baik dengan menertawakan temannya pada saat temannya ke depan untuk membacakan puisi. Dia menertawakan temannya dengan dalih suaranya pelan katanya ya, padahal temannya itu sudah berusaha dengan baik untuk dapat tampil di depan, tapi Andi malah meremehkannya. Nah, kemudian setelah itu ibu dengan sikapnya Andi. Nah, kemudian dia disadarkannya oleh guru dan nasihat dari orang tuanya. Ya, dari sana Andi diberikan nasihat bahwa ilmu saja tidak cukup dan harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Apa gunanya ilmu apabila akhlaknya tidak baik? Nah, dari sana Andi mulai berpikir, mulai merenungi kesalahannya, sehingga dia merubah lagi dirinya menjadi siswa yang lebih baik lagi. Nah, kemudian setelah Andi sadar dengan perbuatannya itu, dia lalu meminta maaf kepada Padamar dan
Bu Rini. Setelah itu, sejak itu Andi mulai bersikap sopan, kemudian menghormati guru dan menghargai teman-temannya. Itu ya isinya dari cerita itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Dan hikmah yang dapat saya ambil di sini ada beberapa ya, ketika saya setelah selesai membaca, banyak sekali hikmah yang dapat diambil. Yang pertama adalah kepintaran harus diimbangi dengan sikap yang baik. Nah, kemudian menghormati guru itu juga merupakan kewajiban setiap siswa. Kemudian menghargai teman dan tidak meremehkan kemampuan orang lain adalah perbuatan yang terpuji, serta berani mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah bentuk dari kedewasaan. Itu mungkin review dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.